Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Alhamdulillah sore hari ini dengan izin Allah semata dimampukan, dihadirkan dan dikumpulkan dalam suasana yang mudah-mudahan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita belajar tentang Ramadan kita yang sudah 12 hari berlangsung. Khawatirnya justru pada poin-poin terpentingnya kita terlewat. Kayak petani itu bisa nanam, bisa nyiram, bisa mupuk, tapi satu yang nggak bisa, panen. Kan sayang banget gitu loh. Sudah bersama Ramadan, habis-habisan untuk beramal soleh, hati yang dipenuhi dengan rasa gembira, kemudian misi yang ingin sebenar-benar berpahala, cuma soalan satu, tidak tahu bagaimana cara memanen di bulan Ramadan. Ini kan amat sangat disayangkan sekali. Berapa kali ia akan bertemu dengan Ramadan, sekiranya tidak bisa memanen, ya hasilnya sama saja seperti rutinitas yang berlaku. Kalau ada orang istilahnya itu qadaran, dapat Ramadanan. Sehingga ada semangatnya. Dulu ada jamaah itu yang bercerita, 4 tahun mencoba untuk melunasi hutangnya. Tapi tidak tahu caranya, berarti 4 kali bertemu Ramadan. Begitu tahu caranya, maka setiap jam 12 malam ia keluar dari rumahnya dan ia masuk ke dalam masjid. Dan ia nawaitukan bekerja kepada Allah, harapannya rahmatnya Allah turun, harapannya doa-doanya bisa lebih mustajab sampai sahur. Dan ternyata hutang 700-an juta itu selesai dalam waktu 4 bulan. Beliau sendiri kaget, orang yang mendengarkan juga kaget. Sedahsyat inikah Ramadan itu? Jangankan kok 700 juta. Dahulunya
Ramadan itu justru dipilih perang Badar. Ramadan itu justru dipilih perang Uhud. Ramadan itu justru dipilih untuk melaksanakan misi-misi besar dengan tuntutan yang besar pula. Tapi justru puncak ketakwaan itulah ada di bulan Ramadan. Maka kalau nantang orang Islam, nantang orang beriman di bulan Ramadan, ini nyelek perkara gitu ya. Karena sedang sakti-saktinya orang beriman itu ya. Tidak ada momentum keadaan yang menjadikan dia itu paling sakti orang beriman melebihi bulan Ramadan. Karena suka ataupun terpaksa mesti puasa. Suka atau terpaksa mesti tarawih qiyamul lail. Suka atau terpaksa barang 1 lembar 2 lembar dia akan baca Quran. Dalam suasana atmosfer 700 kali lipat daripada hari biasa akan terlantun doa demi doanya. Dan disitulah istimewanya Ramadan. Sekiranya itu bisa difokuskan. Kalau orang panen itu bisa dengan sistematis, dengan strategi, maka hasilnya akan lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan sisa hari kita Ramadan itu bisa menyelamatkan misi-misi kita. Teramat sayang kalau bertemu Ramadan tapi dosanya tidak terampuni. Masalahnya juga tidak selesai. Ngapain saja di Ramadan? Jangan-jangan hanya sekedar mengejar rutinitas. Tidak ada usaha lebih. Dan memang butuh usaha lebih. Inilah momentum, inilah kesempatan untuk mendobrak bagaimana suasana agar sesuai nalar itu bisa berubah. 750 juta itu 4 bulan selesai itu gak nalar. Tapi Ramadan itu memang puncaknya ketidaknalaran. Dan 75% isinya Al-Quran itu adalah cerita para nabi, cerita orang-orang soleh, dan semuanya itu adalah cerita tidak nalar. Tidak ada yang diceritakan dalam Al-Quran itu cerita biasa itu enggak ada. Kemudian Nabi Musa sarapan, enggak ono. Nabi Ayub macul, enggak ada ceritanya. Jalan-jalan enggak ada, enggak istimewa. Apa yang istimewanya? Tapi kalau lautan dibelah itu istimewa keluar dari nalar maka patut untuk menjadi cerita. Kalau ditelan ikan 40 hari dan masih hidup bahkan selamat, ini istimewa keluar dari nalar. Sekiranya Bapak Ibu itu paham, semakin saya bersama dengan Al-Quran, semakin Al-Quran itu kami baca, semakin berkomitmen diri sebagai ahlu Quran, kok yang disuguhkan serba enggak nalar. Berarti itu benar. Para tabi'in itu berkomentar tentang para sahabat, itu komentar edian para sahabat itu. Para tabi'ut tabi'in berkomentar tentang tabi'in generasi sebelumnya. Itu ya sama. Edian para tabi'in itu. Kalau ngibadahnya itu. Edian kalau bisa. Kan sama seperti ketika kita mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i itu sehari khatam 2 kali. Edian itu. Dan hari ini pun sudah banyak yang mengungkapkan edannya itu. Tapi kepada orang hari ini. Itu programnya one day one khatam. Iya. Iso edian. Berarti itu benar itu loh. Centang itu loh. Bahkan perlu kita tambahkan one day two khatam. 2 kali khatam. Lebih edan lagi gitu ya. Wong kita ngikuti one day one khatam kepontal-pontal. Ini malah mau nekat one day 2 kali khatam. Itu bisa. Tidur apa enggak? Ya tidur. Makan ya enggak? Ya makan. Tapi yang jelas nyantai enggak. Sambil jalan ya baca, ngelindur pun tidak bisa itu tilawah. Tidurnya itu tilawah, bangun tidur centang. Karena ngimpinya tilawah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inspirasinya justru ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Tapi sebelum itu
Ini yang dilihat setiap orang ketika bertemu Ramadan. Ada yang Ramadan datang, ekspresinya itu berarti ngibadahnya lebih. Biasanya enggak tarweh-tarwehan. Biasanya enggak tadarusan. Biasanya enggak ngasih takjil. Zaburan. Ibadahnya lebih. Tapi yang lebih buruk itu adalah mengadakan bahwa Ramadan itu ibarat rutinitas saja. Aduh, Ramadan meneh. Wah, bodoh meneh. Sehingga ketika tanggal 30 malam 1 Syawal, ekspresinya itu Allahu Akbar, merdeka. Bebas dari puasa. Iso sarapan. Ekspresi kemenangan apa gitu loh ya. Lah wong selesai dari ibadah kok menang. Tapi kita lebih memilih yang pertama, solusi. Sehingga pantas gitu loh ya. Kalau kepontal-pontal tilawahnya, tertantang ibadahnya. Jenengan kok tenanan. Lah terus 5 yuta. Dari yang rampung, 5 miliar belum rampung, 500 juta. Mudah-mudahan ini Ramadan itu bisa mengangkat doa-doa kita. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik dan doa itu termasuk kalimat yang baik. Seluruh amal soleh kita itu yang akan menaikkannya. Harapannya dengan 700 kali lipat. Amal soleh yang dilipatkan juga dari hari biasanya. Itu punya kekuatan lebih untuk bisa mendorong doa kita lebih dari biasanya. Dan kita sudah kumpulkan doa kita. Makanya Ramadan jangan mintanya yang sepele-sepele itu. Ya Allah mudah-mudahan bisa tuku sandal anyar. Ya Allah kelambi anyar. Aduh sepele banget gitu. Ya Allah muga-muga Ramadan kok disuguhi. Iso buka bersama. Ya Allah muga-muga Ramadan iso buka. Kasih yura iso batal puasanya. Idul Fitri itu ada suguhan. Itu sepele banget gitu loh ya. Maka susunlah doa itu yang istimewa. Lunas hutangnya. Dapat pasangannya. Dapat keturunannya. Selesai masalahnya. Bisa dapat rumah. Dan betul-betul mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu saya bicara kepada seorang ustadz. Sebenarnya bukan ustadz biasa, sudah senior. Tapi kadang-kadang butuh dibantu. Yuk kita satukan. Jangan sampai kamu pulang Ramadan itu tidak bawa mobil pribadi nyilian, ngisi-ngisi. Tapi ternyata dievaluasi, ramenya ya pada ini. Hanya soalan mobil yang belum dibeli itu sudah rame. Akhirnya ketemunya Allahumma rizukna sayyaratan mumtazatan. Karena bisa bahasa Arab, ya Allah rezikan kepada kami mobil yang istimewa. Ketemunya Evalia, tepat 1 bulan. Bisa membeli Evalia. Ada yang modelnya transaksi juga Ramadan itu. Nah, coba dicek ayat 186 adalah solusi. Maka kita ngelihatnya mestinya itu senang gitu loh ya. Bertemu Ramadan itu senang. Tadi surat Fatir sudah kami angkat. Yang ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi. Aneh. Karena ayat 183 itu bicara tentang SK Ramadan. 184 fikih Ramadan. 185 Quran di bulan Ramadan. Tiba-tiba 186 seakan-akan itu bicara jauh gitu loh. Sebenarnya bukan gak nyambung. Tapi justru 186 itulah panennya Ramadan. Gagalnya kita memahami ini secara utuh sangat mungkin menjadikan Ramadan kita menjadi rutinitas yang tidak akan membawa hasil yang luar biasa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya.
dalam kurung meminta. Ya Allah, sampai kapan kami itu tanpa keturunan? Ya Allah, sampai kapan kami tak berjodoh? Ya Allah, sampai kapan lunasnya hutang-hutang kami? Ya Allah, sampai kapan selesainya masalah-masalah kami? Asalkan bertanyanya kepada Allah itu sudah benar, walaupun belum tentu dijawab, karena Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah hambaku masih berdoa? Masih ya Allah, jangan dikabulkan. Lah kenapa ya Allah? Aku suka rengeannya. Mulai pantes. Dongo terus nggak terkabul, ternyata suaranya disukai. Nek ora duwe masalah kok ora ndonga. Maka selama kita itu bertanyanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah dan mengangkat persoalan hidup kita kepada Allah, itu sudah benar. Tauhid yang benar. Informasi baiknya, uji budak watadai, aku akan jawab seluruh doa mereka yang berdoa. Ujibu itu pakai fi'il mudhari. Aku akan selalu, terus, lil istimrar, terus. Andai kata manusia awal sampai manusia akhir, semua itu dikumpulkan di tanah lapang semuanya, meminta kepada Allah dengan permintaan maksimalnya, itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti jari yang dimasukkan ke dalam lautan, yang nempel di jari, itu yang diminta manusia awal sampai akhir. Riwayat yang lain, jarum, lebih kecil lagi, yang nempel di jarum itu yang diminta manusia awal sampai akhir, sisanya lautan itu milik Allah. Maka perlu kita berhusnudzon kepada Allah. Kalau doa itu mbok yo bertahap, siji-siji, rampung siji-siji, Allah sesuai dengan persangkaanmu. Enek njaluk ki langsung gede-gede, langsung akeh, mesake Allah repot. Ngenyek banget gitu loh ya. Allah sama sekali enggak repot. Innama amruhu, bagi Allah urusan apapun yang diminta oleh hamba, baginya cukup mengatakan kun, jadilah. Fayakunu, maka akan jadi seperti yang diinginkan oleh Allah. Sangat mudah. Tapi bagaimana kita bisa memperhatikan, bisa niteni kapan-kapan doa kita itu bisa terjawab. Para salaf itu ditanya, apa cirinya doa itu terjawab? Salah satu mereka menjawab, salah satu ciri doa itu khusyuk dan terjawab, itu adalah air mata. Dalam doanya kok netes air mata, itu tanda-tanda akan dijawab. Karena kadang-kadang sulit keluar air mata. Padahal mengeluarkan air mata itu instruksi. Fabku, menangislah, keluarkan air mata. Kalau itu sampai kamu nggak bisa, fatabaku, maka pura-puralah menangis. Apalah kasih remason, apa berambang, apa gitu loh. Menangis wae kok angel men. Ya jam 3. Aku kok ora nangis ya. Ya Allah, hutang-hutang kami lunaskan. Ya ora nangis. Ya Allah, muga-muga anak-anak semuanya sehat, selesai studinya. Ya ora nangis. Sowen Ramasan. Kok nangis Pak? Panas. Jangan kebangetan loh. Karena informasinya uji buta watadai, aku akan jawab semua yang berdoa. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang akan kita pelajari. Pono syarat dan ketentuan berlaku barang. Enggak gerak-gerak. Yang pertama, idza da'ani. Asalkan berdoa. Mboten dibatin. Ada ahwat cantik batin. Janiki ya ayu. Enggak bakal itu jadi itu. Mobil kok bagus, ya enggak jadi. Wan kok ganteng ketok suwoleh. Ya ora jadi itu.
kalau ada 3 anak seperti yang kami ceritakan, duduk di samping bapak, yang satu itu diem aja ada es krim lewat itu. Tapi ekspresi jagonya naik turun. Yang kedua mengungkapkan es krim enak. Es krim enak. Yang ketiga langsung ngomong sama bapaknya, Bapak beliin es krim ya. Kira-kira yang lebih terjawab dulu yang mana Bapak Ibu? Kesuwen. Wih, Innova. Wih, Pajero. Enggak jadi tiba-tiba kemudian STNK-nya terus berubah nama kita tuh enggak ada. Langsung seketika mau pakai perangko sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna ya Allah rezekikan saya Pajero seperti itu. Jangan Pajero itu alamat ngejak padu. Sudah ada yang punya. Ketemu ibu-ibu kok cantik, ya Allah, ini mesti solihah, pakai jilbab besar. Ya Allah rezekikan saya, ya Allah pasangan seperti itu. Ternyata sampingnya ada bojone, ini ngejak padu gitu. Seperti itu, bukan itu sudah ada yang punya, selesai. Khatam. Jadi pastikan berdoa, idza da'ani. Panjenengan duduk di samping warung bakso 2 jam tapi enggak pesan bakso, itu enggak akan dilayani. 2 hari, 2 bulan, sampai jenggoten. Itu enggak dilayani bakso itu. Kemudian kita ngamuk-ngamuk. Penjual bakso ini enggak pengertian, enggak sensitif. Masa saya di sini enggak dilayani? Emang pesen? Ya enggak. Lah enggak pesen ya sudah. Lah Allah kan maha tahu. Mestinya Allah itu juga ngelihat aku. Susah kayak gini itu model itu. Wajahnya itu wajah proposal susah. Harusnya sudah dibaca. Iya itu Allah maha tahu. Allah as-sami al-alim. Tapi Allah suka kalau tangan kita itu tengadah. Allah suka kalau lisan kita berkata. Allah suka kalau air mata kita tumpah. Jadi pastikan berdoa. Lah hasilnya kok naik turun grafiknya. Lah wong panjenengan juga naik turun ora ditulis. Giliran ditulis rame padu, ya Allah. Rezekikan kepada kami mobil Avanza. Enggak ding, Innova ya Allah kasih do. Wingi kurang apik. Kurang gede. Ini kan berarti enggak konsisten. Ya Allah rezekikan kami ya Allah. Motor yang rodanya 2. Emang ada yang model rodanya 3. Ada ibu-ibu tuh cerita. Ya Allah bukakan anaknya itu kepalanya. Akhirnya dibuka betul anak. Kemudian protes. Loh kok kecelakaan? Loh kan ya betul bukakan kepalanya. Maksudnya itu otaknya. Maksudnya itu pinter. Redaksi lagi masalahnya. Maka redaksi disusun. Redaksi dalam Al-Quran. Redaksi dalam hadis. Itu sudah terpilih. Panjenengan mau ngarang kayak apapun susah, itu sudah terpilih, sudah nggak usah ngarang sebenarnya. Tapi kalau butuh ngarang ya silahkan mengarang, tapi yang bahasa Arab kalau bisa, kalau nggak bisa ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh juga. Wong sudah luar biasa. Wong minta ya Allah mugi-mugi kula diparingi sugih, kula niku mboten bakatan miskin, kula niku mboten bakatan dodolan, kula niku kesuwane kesuwen. Ternyata ada redaksinya sudah enak. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku. Ya Allah berkailah semua yang kau berikan kepadaku. Ya Allah tambahkan tambah baik, tambah baik, tambah baik. Ya Allah panjangkan usiaku dalam ketaatan. Nggak usah mikir obat awet muda. Apalagi awet hidup. Susah mikir kayaknya. Mau sudah ada redaksinya sudah. Yang keduanya kompak. Ini berkait dengan doa keluarga, hajat keluarga, atau sebuah lembaga.
Dan biasanya ramenya serta tidak kunjung selesai itu ya karena ini. Enggak kompak. Yang satu minta mobil kecil, lincah, irit. Yang satu minta mobil besar, nampung banyak. Yo kesuwen. Ada kalanya satu pengen bangun asrama, satu pengen bangun masjid. Asrama dulu yo, masjid dulu yo. Atau masjid yang asrama, atau asrama yang ada masjidnya. Malah susah. Ya Allah jadikan anak saya seorang pengusaha sukses. Tapi juga seorang ustadz sukses. Enggak ding, ustadz aja. Pengusahanya nanti jalan dulu. Bingung nih. Buat dulu kompak lah, ramai dulu sebelum berdoa enggak apa-apa. Harap patuh dulu. Biasanya kalau mobil yang diminta, rumah yang diminta, itu padunya lebih fasih kalau belum punya uang Pak. Wis ana duwe Pak, urung. Wis disimpenan Bu, urung. Lah ya patuh terus ke wae. Nek iso 3 dina 3 bengi. Kenapa? Orang duwe duwe. Tapi kalau sudah punya uang biasanya enggak patuh banyak. Nih, tepat begitu. Karena sudah merasa ada yang digambarkan. Maka pastikan ini kompak. Ada tambahan keluarga, ya dibuat kompak. Ini doa untuk satu keluarga, mobil dipakai satu keluarga, rumah dipakai keluarga. Bapak, ibu, mertua ikut di dalamnya. Mereka ikut berdoa. Kalau enggak mau ikut berdoa, enggak usah ditempatkan di rumah kita. Nambah-nambahi wae ra gelem tunggu. Terus pasukan doanya itu dikerahkan. Maka harapannya Bapak Ibu itu punya karyawan banyak. Sehingga ketika Bapak Ibu itu berseru mudah-mudahan hajat-hajat kami terkabul. Amin. Itu kompak gitu loh, banyak itu loh. Karena karyawannya ternyata 100. Kalau di sini santrinya yang banyak maka kita tambahkan banyak lagi. Kemarin kurang banyak ditambah lagi biar sampai 350 sampai 400. Ya, setahun 2 tahun lagi sudah sampai 800 sampai 1000-an. Sehingga suaranya menggema sampai mana-mana. Kabulkan hajatnya Ustaz. Amin. Waktu itu kami ditanya, ceritanya itu karena pengen umroh, berarti 2012. Saya cerita di hadapan santri, doakan Ustadz yang mudah-mudahan hajatnya terkabul. Amin. Ustadz hajatnya apa tuh? Saya itu pengen umroh bulan Februari. Alhamdulillah bulan Maret tidak terkabul. Semakin pertanyaan itu tajam. Katanya bulan Februari mau umroh. Ini Maret kok enggak umroh Ustaz? Ini soalan teknis. Nah, teknis itu apa Ustaz? Kurang duwe. Februari, Maret, April. Rencananya kapan? Insya Allah April. Doakan lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Alhamdulillah April enggak mangkat juga. Katanya Februari. Ya niatnya begitu. Lah kok April enggak berangkat? Teknis. Apa itu teknisnya? Joran duwe-duwe gitu loh. Lah terus gimana? Ya doakan lagi. Lebih kenceng lagi. Saya pun nambah kenceng lagi nambah redaksi. Ya Allah jangan kecewakan mereka yang mendoakanku ya Allah. Masa mereka sudah mendoakan kemudian kecewa. Karena mereka pengen lihat ustadznya itu bisa umrah waktu itu. Baru bulan Mei wallahi berangkat umrah. Tahu ada yang datang, Ustadz mau umroh enggak? Mesti guyonan. Ya tenanan. Ya berangkat yuk, ayo untuk kemudian berangkat begitu saja. Begitu sudah berangkat, ya langsung kita tanam jangkar di Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa datang. Tiap tahun kami datang. Kalau enggak datang ya Allah, tagih lah. Akhirnya tiap tahun datang. Tapi kok ya repot ya. Jadi 2 kali aja. Ya Allah kemarin ralat setahun 2 kali. Akhirnya setahun 2 kali juga. Tapi juga akhirnya repot. Akhirnya ya Allah sebagaimana mudahnya kami sholat berjamaah. Mudahkan pula kami untuk datang ke tempat tanah sucimu. Akhirnya kapanpun kami mau itu bisa berangkat. Masya Allah. Kecuali waktu pandemi ini. Nah kalau sudah pasukan doa dikerahkan. Kemudian yang keempat sesering mungkin. Kalau dihitung hanya normal
Ustadz menyebut normal itu habis adzan sekali berdoa. Berarti ada 5 kali. Habis sholat sekali, 10 kali, 300 kali dalam sebulan. Itu normal. Normal, Pak. Kira-kira kalau hutang panjenengan itu sebulan lunas normal apa mboten? Kita gak normal. Kalau enggak normal ya jangan berdoanya dengan cara normal. Wong gak normal gitu. Tambahkan dosisnya. Saya itu butuhnya berdoa sehari 12 kali. Bahkan kami pernah sehari itu setiap sujud, terus setiap sujud. Entah itu berapa. Sesering mungkin. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu yang langsung dapat pesan dari Rasulullah agar berdoanya itu lebih sering, sekalipun itu adalah kendaraan biar enggak error. Sekalipun itu adalah sandal jepit putus. Ini kan kalau dalam era kita kan bangeti, sandal putus ya sudah tinggal ke toko beli sandal baru. Tapi enggak, mereka berdoa dulu, mampukan, rezekikan, kuasakan. Sehingga dia terlatih berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini yang lebih sulit, yakin. Yakin ini terkait dengan 2 hal. Seberapa kita kenal dengan Allah. Yang kedua, kita menempa diri dalam pembuktian. Kalau tiba-tiba Bapak itu diminta, Bapak bawa HP, bawa, coba lemparkan. Itu enggak segera dilemparkan. Sekalipun kameranya 4. Enggak segera dilempar. Karena mesti ngelihat, Ustadz ki sapa toh? Memang pengusaha dia. Memang wong sugih. Ngongkon penake dhewe itu. Karena enggak kenal gitu loh. Tapi ketika yang menyampaikan itu punya konter HP 20. Sudah dikenalkan Bapak Ibu yang akan tampil di depan kita itu punya konter HP 20 toko. Tiba-tiba menyampaikan Bapak Ibu tolong HP-nya dipegang dan dilemparkan. Itu enggak pakai waktu lama, langsung wush. Kalau perlu jinjak dulu, ini mesti harus diganti. Karena faham akan diganti. Seberapa panjenengan mengenal Allah itu sebagai Al-Ghani, Al-Mughni, yang maha kaya, yang maha mengkayakan. Coba lempar saja hartanya sekali gaji. Wah, aku nak diganti lah, nek ora. Nah, berarti belum kenal Allah. Nengek banget sama Allah gitu loh ya. Allah itu maha kaya, maha mengkayakan. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Sangat pemberi, sangat berterima kasih. Sehingga ketika ada perintah, lemparkan gaji-gaji Anda, langsung seketika, tendel. Jelas jaminannya. Ternyata begitu. Kalau panjenengan pengen menguji, itu silahkan saja. Diuji itu ya. Kalau tiba-tiba, ya Allah mudah-mudahan tahun ini Engkau rezekikan kepada kami untuk bisa haji ya Allah. Doa itu naik ke langit. Tapi belum sampai ke langit, itu kita tarik lagi. Enggak jadi ya Allah, ralat. Wong saya belum punya uang. Saya belum daftar ya Allah. Tagihannya masih banyak. Uang dari mana? Repot kita itu ya. Wong doa ya doa saja. Kita mikir dengan keterbatasan kita itu enggak nyampe. Jangan batasi Allah yang maha tidak terbatas dengan keterbatasan kita. Enggak nyambung. Jangan batasi Allah yang maha tidak terbatas dengan keterbatasan kita. Itu enggak nyambung. Allah itu maha segala maha. Bagi orang-orang enggak mungkin asrama mau dibangun 3 bulan lagi itu enggak mungkin. Itu bagi mereka yang terbatas. Tapi bagi Allah yang maha tak terbatas, apapun itu serba mungkin. Bahkan seekor onta keluar dari batu mungkin. Bahwa seorang ditelan ikan sehingga hidup selama 40 hari mungkin. Bahwa lautan dibelah menjadi 2 mungkin. Bahwa yang dibakar api tidak akan mempan itu sangat-sangat mungkin. Memang itu keluar dari nalar. Tapi kita berhadapan dengan siapa? Yang maha kuasa, yang maha bisa.
Sehingga apapun kuasanya itu bisa menguasai seluruh semesta ini. Nah, jangan sampai kita itu punya kendaraan tapi tanpa muatan. Ngamal terus, tapi enggak dimuati doa gitu loh. Mestinya itu habis tarweh doa, habis tahajud doa, habis tilawah doa, habis sedekah pagi doa, habis sedekah Jumat doa, habis zakat fitrah doa, habis zakat mal doa, habis setiap amal soleh pastikan kita berdoa untuk bisa memenuhi perintah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku akan terus beribadah, dan hanya karenamu aku bisa beribadah, dan kepadamu saja kami akan minta tolong. Sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit doa. Tidak perlu khawatir Allah bosan dengan doa kita. Yang bosanan itu manusia. Allah enggak pernah bosan dengan. Maka ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Maka semua ibadah kita ujungnya pasti adalah doa. Habis tawaf doa, habis sa'i doa. Sudah selesai di Arafah doa. Waktu mustajab doa, habis sholat, habis sedekah. Nah, habis apa lagi? Habis zakat. Habis apa lagi? Habis Ramadan. Karena memang intinya di sini, esensinya di sini. Dan kenapa harus kita punya kendaraan itu selalu dimuati dengan banyak muatan? Karena hidup adalah masalah. Hidup itu antara hamdalah dan basmalah. Jadi kalau panjenengan sudah selesai dari masalah, ucapkan alhamdulillah. Dan tidak berapa lama ucapkan lagi bismillah. Mesti enak masalahnya. Kalau mereka yang bercita-cita, saya itu pengen hidup tapi nggak punya masalah. Tapi innalillah. Ora ono. Ya hidup itu masalah demi masalah. Coba jenengan renung itu kemudian pasal itu disambungkan. Semuanya isinya masalah demi masalah. Maka selesai dari alhamdulillah, belum lama setelah itu harus bismillah. Mesti ono masalah mana? Mesti ono masalah lagi. Harapannya kalau kita siap berhadapan dengan masalah, kita enggak kagetan, enggak ngumunan dengan masalah itu. Karena memang hidup itu ya seperti itu. Temukan esensinya agar kita tidak pernah menyerah dengan kehidupan ini. Bahkan bisa memenangkan kehidupan ini. Dulu pernah kita angkat sebagai tema juara kehidupan. Artinya dia pemenang dalam kehidupan itu. Kehidupan itu punya alur yang mengalir sebagai takdirnya. Tapi kita punya cerita untuk bisa menahkodainya. Nah, akhirnya kita bisa menikmati suguhan yang ada. Hadir setiap tahun, tak akan kecewa, masih setia ada, menaikkan porsinya. Itu kan keluh kesah mereka yang di bulan Ramadan. Waduh, Ramadan meneh, sahur meneh, tarweh meneh, tilawah meneh, hadir tiap tahun dan tidak akan pernah kecewa. Bahwa kaki saya akan lelah, bahwa saya akan terkantuk-kantuk, bahkan terjungkal-jungkal. Begitu waladhdallin, amin. Tiba-tiba imamnya membuka surah ini dengan amma yatasaalun. Ki alamat iki. Iya. Ternyata sudah dekat waktu buka. Jadi juara kehidupan, happy ending, teladan takwa itu bagi mereka yang memenangkan kehidupan dengan ibadah-ibadahnya. Dan alhamdulillah selesai, memang waktunya berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pastikan sisa waktu dari Ramadan kita itu bisa kita bawakan doa-doa terbaik kita, ulangi. Bahkan kalau perlu tuliskan, saya akan mengulangi doa saya 1000 kali. Saya akan mengulangi 10.000 kali, saya akan mengulangi 2.000 kali, saya akan mengulangi 10.000 kali sekalipun. Wong kerja cuma mendoakan. Saya belum pernah ketemu dengan orang yang berdoa sehari itu 50 kali terus keringetan gobios itu ya. Pakai handuk itu. Ya Allah, aku kuweselin tuh enggak. Berdoa itu enggak bikin capek, enggak bikin keringetan. Terus saja berdoa, doa terus.
Karena doa itu adalah ibadah itu sendiri. Mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa diberkahi oleh Allah dan masalah-masalah kita bisa diselesaikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amuka fi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura walidaina wa sahhil umura usratina wa sahhil umura ma'hadina wa sahhil umura jami'il muslimin wa sahhil umura jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'ana min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balak wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.